Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Ajirni dalam mata pelajaran Agribisnis Tanaman Buah kelas 11 ATPH semester 1 pertemuan kedua. Pertemuan yang kedua merupakan materi lanjutan dari pertemuan yang pertama yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu, yaitu tentang melaksanakan penentuan komoditas tanaman buah semusim yang akan diusahakan dengan KD 3.1 menganalisis penentuan komoditas tanaman buah yang akan diusahakan dan melaksanakan penentuan komoditas tanaman buah yang akan diusahakan sesuai prosedur. Tujuan pembelajaran kita yang pertama menganalisis kelayakan teknis untuk menentukan tanaman buah yang akan diusahakan. Kemudian menyiapkan laporan terkait potensi daerah dan macam daya dukung yang ada secara benar dan bertanggung jawab. Untuk menentukan tanaman yang akan dipilih sebagai sarana agribisnis, salah satu pertimbangan yang digunakan adalah hasil studi aspek teknis, termasuk iklim, tanah, topografi, ketinggian tanah dari permukaan laut. Selain aspek teknis, untuk mendukung kita mengembangkan suatu komoditi, kita juga harus paham tentang aspek ekonomi, aspek pasar, dan aspek hukum. Nah, kali ini kita akan fokus untuk membahas tentang aspek pasar, yaitu keberadaan pasar, perilaku konsumen, dan perilaku produksi. Untuk aspek pasar, setiap usaha yang akan dijalankan harus memiliki pasar yang jelas. Dalam aspek pasar dan pemasaran, hal-hal yang perlu dicermati adalah ada tidaknya pasar atau konsumen. Pasar dalam hal ini adalah konsumen, orang yang akan mengkonsumsi produk kita. Kemudian seberapa besar pasar yang ada, dan peta kondisi pesaing, pertama untuk produk yang sejenis, kemudian perilaku konsumen, dan yang terakhir adalah untuk mengetahui ada tidaknya pasar dan seberapa besar pasar, serta perilaku konsumen, maka perlu dilakukan pengamatan pasar dengan cara terjun langsung ke pasar untuk melihat kondisi pasar yang ada. Dalam hal ini untuk mengetahui jumlah pembeli dan pesaing. Kemudian melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang dianggap memegang peranan. Dalam hal ini melakukan wawancara kepada pesaing secara diam-diam. Yang terakhir, menyebarkan kuesioner ke berbagai calon konsumen untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen saat ini. Dalam hal ini, untuk mengetahui jumlah konsumen, daya beli, dan selera, kita akan menggunakan form kuesioner aspek pasar seperti yang telah Ibu siapkan ini. Jadi, secara individu nanti kita akan melakukan observasi ke pasar dengan menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama, form pengambilan data. Form pengambilan data di sini adalah form yang sudah Ibu siapkan. Ini adalah form aspek pasar, produksi buah di daerah apa. Kemudian ada jenis buah. Nanti semuanya secara individu anak-anak sekalian melihat jenis buah apa saja yang terdapat di pasar. Pasti akan banyak sekali jenis buah. Kemudian tingkat pembeli lokal, artinya pembeli yang ada di pasar tersebut itu kecil, sedang, ataupun besar. Dan tingkat penjualan di daerah sendiri kecil, sedang, besar, masih sama. Kemudian dijual ke luar daerah dalam jumlah kecil, sedang, dan besar. Dan perilaku penjual, apakah yang terdapat di pasar tersebut itu sedikit jumlahnya, atau cukup, ataupun banyak. Kemudian perilaku konsumen. Perilaku konsumen di sini dalam artian konsumen tersebut merasa senang ataupun kurang senang, ataupun bahkan sangat senang dengan mengkonsumsi jenis buah tersebut. Kemudian lakukan wawancara pada orang yang mempunyai kapasitas untuk memberi informasi yang benar.
Kumpulkan data hasil wawancara dan simpulkan secara kasar komoditas apa yang berpotensi di daerah Anda. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.